Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel dakwah Rismadi. InsyaAllah pada siang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul keutamaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Kalau kita berbicara tentang sahabat-sahabat Nabi, tentu kita akan terbayang bagaimana perjuangan mereka yang sangat luar biasa memperjuangkan Islam ini, mendakwahkannya, memperluaskannya, sehingga Islam ini dapat kita rasakan sampai kepada kita, sehingga kita tidak tersesat di atas permukaan bumi ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi, yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan seorang pedagang yang sukses di masanya, merupakan seorang ayah yang sangat mengayomi keluarganya, dan merupakan seorang sahabat Nabi yang utama di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Abu Bakar ini sangatlah banyak. Marilah kita lihat satu persatu. Nabi pernah berkata atau berucap di depan sahabat-sahabatnya, bila iman Abu Bakar itu ditimbang dengan seluruh iman umatku, maka iman Abu Bakar akan lebih berat. Itu salah satu keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian
keutamaan lainnya ketika Nabi menyeru untuk berjihad di jalan Allah, sahabat-sahabat semua mengeluarkan atau menafkahkan harta-hartanya, seperti Sayyidina Umar mengeluarkan setengah daripada hartanya atau kekayaannya. Begitu juga Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat yang lain yang mulia. Mereka berlomba-lomba menginfakkan hartanya di jalan fisabilillah. Tetapi lain halnya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini mengeluarkan semua harta kekayaannya untuk jalan fisabilillah. Ketika itu Rasulullah Muhammad SAW bertanya, "Wahai Abu Bakar, engkau mengeluarkan semua hartamu, mendermakan semua harta dan kekayaanmu ini di jalan Allah. Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan untuk keluargaku, ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya." Di sini terbukti dan terrekam bagaimana pemahaman Abu Bakar terhadap agama ini, dan bagaimana keutamaan beliau dalam berinfak di jalan Allah. Sehingga pernah keluar kalam dari Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar itu tidak pernah bisa saya lampaui dalam hal ibadah apapun. Selalu beliau mendahului saya." Begitulah kehebatan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di dalam sejarah pula terekam bagaimana Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah yang kala itu masih dijadikan budak oleh orang kafir Quraisy. Kemudian Abu Bakar menebus dan membeli serta membebaskan Bilal bin Rabah dari perbudakan. Kemudian keutamaan Abu Bakar As-Siddiq ini lagi, di samping beliau itu seorang sahabat Nabi, namun juga beliau adalah seorang mertua Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini nampaklah kekhususiannya Rasulullah Muhammad SAW kepada umat-umatnya. Saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat Nabi yang menemani waktu Nabi hijrah ke Yathrib atau ke Madinah, dan menemani Nabi
Muhammad SAW bersembunyi di Gua Hira. Ketika itu Abu Bakar pernah berkata kepada Nabi, "Ya Rasul, seandainya orang kafir Quraisy ini datang ke tempat gua kita bersembunyi ini, lalu melihat ke dalam, pasti kita akan didapatkannya." Lalu Rasulullah Muhammad SAW dengan mantap bersabda, "Tenang wahai Abu Bakar, di antara kita berdua ini ada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga yang menjaga kita dari segala mara bahaya apapun." Saudara-saudara kami, dimanapun Anda berada, dikala pada masa itu Rasulullah sedang istirahat, beliau meletakkan kepala beliau yang mulia itu di atas lututnya Abu Bakar untuk istirahat. Kemudian beliau tidur untuk sejenak. Tiba-tiba muncullah seekor ular. Lalu ingin keluar dari sarangnya. Tapi perlu diketahui, ular ini bermaksud baik. Karena ular ini sudah ribuan tahun menunggu Rasulullah Muhammad SAW ingin melihat, memandang wajahnya yang mulia. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq ini tidak paham, tidak mengerti. Kemudian beliau menutupi lubang tempat sarang ular tersebut dengan menggunakan kakinya. Lalu kemudian ular itu marah dan langsung mematuk kaki Abu Bakar As-Siddiq. Dengan menahan rasa sakit yang sangat teramat sakit, Abu Bakar As-Siddiq menahan. Bisa itu mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba karena begitu sakitnya, Abu Bakar meneteskan air mata. Air mata itu jatuh di atas pipi Rasulullah yang mulia. Lalu Rasulullah Muhammad SAW pun terjaga dan bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal ikut denganku, wahai Abu Bakar?" Lalu dengan lemah lembut dan adabnya menjawab kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya tebus dirimu dengan orang tua saya, ya Rasulullah." Itu artinya sumpah bangsa Arab dengan sumpah yang sangat meyakinkan.
Saya tidak pernah menyesal ya Rasulullah ikut dengan Anda, melainkan sebaliknya. Saya sangatlah bahagia. Tetapi air mata saya yang keluar ini adalah karena menahan patuk ular ya Rasulullah yang ingin keluar dari sarangnya. Kemudian Rasulullah dengan tangannya yang mulia itu mengambil kaki Abu Bakar yang terpatuk ular, lalu beliau ludahi. Dengan izin Allah, Abu Bakar As-Siddiq sembuh seketika. Itulah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi bertanya kepada si ular, "Wahai ular, kenapa engkau patuk sahabat saya?" "Engkau tahu siapa dia?" "Dia itu adalah Abu Bakar As-Siddiq." Lalu ular menjawab, "Wahai Rasulullah, saya tidak bermaksud untuk menyakitinya. Tetapi barang siapa yang menghalangi saya melihat wajahmu yang mulia, maka saya akan menyerangnya. Saya sudah ribuan tahun ya Rasulullah menanggung rindu ingin berjumpa denganmu." Kemudian Rasulullah baru mengerti, rupa-rupanya ular ini sudah lama menunggu beliau di Gua Hira tersebut. Saudara-saudara kami, dimanapun Anda berada, Abu Bakar adalah seorang yang lemah lembut, sangat menyayangi orang miskin, sangat menghargai sahabat-sahabatnya, menyayangi anak-anak, dan sangat mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Seperti yang terjadi ketika Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia. Abu Bakarlah yang begitu tegar, yang begitu tenang menghadapi ujian ini. Walaupun hatinya sangat bergetar, tergoncang karena ditinggal oleh sang kekasih. Sampai-sampai Sayyidina Umar menghunuskan pedangnya. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu wafat, saya akan menebas batang lehernya. Beliau tidaklah wafat, tetapi beliau menghadap Tuhannya seperti Musa alaihissalam menghadap Tuhannya di Bukit Tursina. Sahabat-sahabat yang lain berguncang. Sayyidina Ali pingsan dan yang lain berderai air mata. Tidak ada yang keluar air mata terlalu banyak, bahkan melimpah. Tidak lain tidak bukan waktu meninggal Rasulullah Muhammad SAW. Semua masyarakat Madinah dimanapun dia berduka, bukit-bukit pun berduka, bahkan bumi pun ikut berduka. Semuanya ikut merasa bersedih atas wafatnya
Nabi penutup yang mulia, yang membawa rahmatan lil alamin untuk semua umat dan untuk sekalian alam. Abu Bakar dengan tenangnya naik ke atas mimbar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya berada di atas 2 tingkat mimbar itu, tidak berani ke tingkat 3, sebab di atas tingkat ketiga itu adalah tingkat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berpidato, "Wahai manusia, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad itu hanyalah seorang nabi yang telah berlalu, nabi-nabi sebelum beliau yang diutus Allah di atas permukaan bumi ini. Apakah kalian akan ingkar kembali ketika sudah jelas iman di dada kalian, atau memperjuangkan dakwah ini sampai akhir ayat?" Nah, intinya adalah, apakah kalian akan ingkar ketika Nabi Muhammad SAW wafat atau dibunuh, sementara sudah ada nabi-nabi sebelum beliau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua kalau sudah tiba waktunya atau kalau sudah tiba ajalnya, mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah manusia pertama yang mendapat gelar As-Siddiq, orang yang dapat dipercaya. Ini gelar sangat tinggi setelah gelar Al-Amin. Gelar Al-Amin ini untuk Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian As-Siddiq untuk Abu Bakar. Abu Bakar ini merupakan seorang sahabat yang sangat paham dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ini pun terekam di saat Rasulullah Muhammad SAW dijemput Jibril dan 2 malaikat yang lainnya untuk membawa Rasulullah Isra dan Mi'raj. Ketika selesai Isra Mi'raj itu, kafir-kafir Quraisy bertanya kepada Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah duduk-duduk di dekat Masjidil Haram. "Ya Muhammad, apa yang menimpamu tadi malam?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Saya sudah diisrakan, bahkan dimi'rajkan sampai ke langit ke-7. Kemudian kafir Quraisy ini, orang-orang kafir Quraisy ini mendengar tertawa terbahak-bahak. Karena pada masa itu mana mungkin bisa orang bolak-balik dari Mekah ke Palestina dalam sehari semalam.
Karena mereka membawa dagangannya saja ke sana, 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Kemudian orang-orang kafir Quraisy ini ingin mengejek Rasulullah lebih jauh lagi, ingin menghinanya. Lalu mereka bertanya kepada Abu Bakar, yang pada saat itu beliau berada di kebun kurmanya atau di kebun anggurnya. Mereka bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apakah kamu belum mendengar tentang sahabatmu, tentang kabar sahabatmu, yaitu Muhammad?" Muhammad telah berkata, dia diisrakan semalam, lalu telah kembali lagi di malam itu juga. Bagaimana sahabatmu itu, wahai Abu Bakar? Apakah dia itu sudah kehilangan akal? Kemudian Abu Bakar menjawab, apakah benar beliau mengatakan demikian? Ya, begitulah yang dikatakan oleh Muhammad. Kalau begitu, dengarkanlah jawabanku ini. Jangankan tentang hal itu, tentang Isra ini, yang lebih jauh lagi, yang lebih mustahil lagi saya beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah awal mula Abu Bakar As-Siddiq digelar dengan As-Siddiq. Nah, saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, kalau kita melihat lagi peranannya di masa kekhalifahannya, Abu Bakar ini sangatlah luar biasa. Bagaimana peranannya dalam memerangi orang-orang murtad, memerangi nabi-nabi palsu, sehingga Islam ini tetap terjaga, jaya, dan meluas sampailah Islam itu kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat merasakan nikmatnya, merasakan keagungannya. Tidak ada agama pun di dunia ini yang sehebat agama kita Islam. Hanya saja barangkali orang-orang kita, masyarakat kita, umat-umat Islam ini belum tahu yang sebenar-benarnya. Seandainya sebuah negara itu dipimpin dengan pimpinan ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasulullah memimpin dengan menerapkan kitabullah dan hadis Nabi yang mulia untuk sebagai pedoman hidup, insyaallah kita atau masyarakat dalam negeri itu akan merasakan kehidupan yang sangat indah, sangat layak, dan sangat adil. Tetapi walaupun demikian, negara kita bukanlah negara khilafah. Kita patut dan pantas bersyukur juga karena kita dapat menjalankan nilai-nilai agama kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari dengan keadaan yang aman, dalam keadaan yang tidak takut dan bebas. Saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, mungkin hanya sekian dan demikian yang dapat kami paparkan tentang sahabat Nabi yang mulia ini, yang tidak sanggup kita
lukiskan dengan kata-kata bagaimana peranan sahabat-sahabat Nabi ini dalam memperjuangkan agama Allah ini. Mereka mengorbankan jiwa, harta benda, bahkan nyawa sekalipun untuk berkembangnya dakwah Islam ini, untuk bertambahnya umat Nabi Muhammad SAW. Mereka merupakan seperti bintang-bintang di langit yang bersinar sangat terang. Dan barang siapa yang mengikuti salah satu sahabat Nabi ini yang mulia, dia akan terpimpin mendapat petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita wajib mencintai sahabat-sahabat Nabi ini, mengenang-kenang tentang perjuangan mereka dan mengambil iktibar dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka beragama, bagaimana mereka mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Dan yakinlah, kita sebagai umat akhir zaman ini masih bisa mendapatkan keberkahan sahabat-sahabat Nabi itu jikalau kita mau mengikuti jalan-jalannya yang mulia. Sekian dan demikian. Bila ada kata-kata yang salah kepada ucapan kami ini, itu merupakan kebodohan kami, yang ilmu kami ini tidaklah ada apa-apanya bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu alim ulama yang begitu mulia, yang begitu agung. Dan apabila ada kata-kata kami ini yang benar, itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada Rasulullah Muhammad SAW yang mungkin dalam perkataan kami ini tidak sesuai dengan semestinya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika.